Selamat pagi anak-anak ibu kelas 9. Salam sehat buat kita semuanya. Apa kabar anak-anak ibu kelas 9? Ibu berharap kamu semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya masih punya semangat yang luar biasa untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini Kamis 25 Februari 2021, materi kita adalah mengenai aspek kebahasaan dan jenis teks diskusi. Sekali lagi, hari ini Kamis 25 Februari 2021, materi kita mengenai aspek kebahasaan dan jenis teks diskusi. Adapun KD kita pada pagi hari ini adalah KD 310, yaitu menelaah pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Nah, itulah KD kita pada pagi hari ini. Lalu, apa ya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ayo sama-sama kita melihat anak-anak ibu, apa tujuan pembelajaran kita? Nah, ini dia. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, sesudah pembelajaran ini nanti, kamu diharapkan mampu yang pertama memahami aspek kebahasaan teks diskusi. Dan yang kedua, memahami jenis-jenis teks diskusi. Nah, baik. Sebelum kita melanjutkannya lebih dalam lagi, apa saja itu aspek kebahasaan teks diskusi dan jenis-jenis teks diskusi? Ada baiknya kita menyerahkan segala rencana kita, segala kehidupan kita, segala aktivitas kita kepada Sang Pencipta lewat doa kita. Namun anak-anak ibu, sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian. Lewat pujian ini juga kita memuliakan nama Tuhan. Anak-anak ibu, kamu ambil sikap yang rileks, kamu ambil sikap yang tenang. Kita mengangkat satu pujian. Anak-anak ibu bisa mengikutinya dari rumah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ayo sekali lagi anak-anak ibu, lebih semangat lagi, diikuti dari rumah ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Baik, anak-anak ibu, jadilah saluran berkat hari ini. Jadilah saluran berkat bagi orang lain. Jadilah saluran berkat bagi orang tuamu melalui cara belajarmu yang baik. Maka sekarang anak-anak ibu, ambil sikap yang tenang, ambil sikap yang hening, ambil sikap yang layak untuk berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang masih dapat kami rasakan hingga pada saat ini ya Bapa. Engkau masih melindungi kami, mulai kami bangun tidur tadi pagi, melakukan aktivitas, hingga saat ini Tuhan kami sedang melakukan pembelajaran kami. Tuhan Yesus yang baik, hadirlah di tengah-tengah kami, berkatilah kami, berkatilah anak didik kami, berikanlah mereka kesabaran, berikan mereka roh kebijaksanaan, agar mereka semakin hari semakin sabar, bijaksana untuk mengikuti pembelajaran yang sampai saat ini kami masih tetap melakukan pembelajaran daring. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat Bapak Ibu Guru yang saat ini Tuhan sedang bersusah payah untuk menyampaikan segala materi kepada anak-anak lewat caranya masing-masing, lewat usahanya masing-masing ya Tuhan. Karena saat ini ya Tuhan, kami masih dilanda situasi yang meresahkan, yaitu masih adanya virus corona. Berkatilah ya Bapak Ibu Guru, berikanlah ya Tuhan kesabaran, berikan ya Tuhan kebijaksanaan yang lebih, berikan ya Tuhan kemampuan, agar kami semakin bijaksana dan mampu ya Bapa memberikan yang terbaik buat anak-anak kami, mengayomi anak-anak didik kami melalui cara mengajar kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami, orang tua siswa kami yang saat ini ya Bapa sedang mencari nafkah untuk membutuhi kebutuhan anak-anaknya. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki yang secukupnya. Cukupkan segala apa yang mereka butuhkan ya Bapa. Kami juga ya Tuhan tak henti-hentinya mendoakan Bapak dan Ibu pengurus yayasan kami yang saat ini juga Tuhan, mereka sangat berjuang untuk mempertahankan bagaimana yayasan kami ini untuk tetap bisa berdiri, bagaimana yayasan kami ini tetap eksis di mata masyarakat. Berikan mereka roh kemampuan ya Tuhan, agar mereka semakin mampu dalam memimpin dan mereka semakin bijaksana dalam mengayomi kami. Tuhan, kami juga tetap memohon ya Bapa, selamatkanlah kami dari virus yang ada saat ini. Berikan kami kesehatan, berikan kami keselamatan ya Tuhan. Dan semoga virus ini segera berlalu, agar pembelajaran kami di sekolah bisa dilaksanakan dengan baik. Tuhan, ampuni kami ya Bapa atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima segala berkat-Mu. Sama-sama kita doa salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan di waktu kami mati. Santo Yohanes Don Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak ibu, kita tadi sudah mengangkat satu pujian, kita sudah berdoa. Tentunya hati kita saat ini sudah semakin tenang, semakin damai, dan tentunya sudah semakin semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita. Baik, kita akan melihat aspek kebahasaan teks diskusi. Apa-apa saja ya yang termasuk ke dalam aspek kebahasaan teks diskusi? Pada pertemuan hari Selasa yang lalu, kita sudah membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, dan juga struktur teks diskusi. Hari ini kita akan membahas mengenai aspek kebahasaan dan juga jenis-jenis teks diskusi. Nah, yang pertama kita akan melihat apa saja yang termasuk ke dalam aspek kebahasaan teks diskusi. Ini dia. Aspek kebahasaan teks diskusi yang pertama yaitu menggunakan istilah umum agar dapat dimengerti semua peserta diskusi. Nah, jadi anak-anak ibu, dalam kegiatan berdiskusi itu mungkin ada saja yang muncul dari peserta diskusi, yaitu istilah-istilah, ya. Bahkan kalau kita perhatikan setiap kegiatan diskusi, baik itu yang kita katakanlah yang dilakukan di rumah, di sekolah, bahkan kalau kita lihat para pejabat negara kita yang melakukan kegiatan diskusi, mereka di sana banyak menggunakan istilah-istilah. Bahkan kalau ibu perhatikan itu, kalau ada pertemuan atau rapat-rapat atau diskusi-diskusi para pejabat kita, mereka sering menggunakan istilah, bahkan mereka sering itu menggunakan istilah dalam bahasa Inggris. Tetapi yang dituntut di sini dalam aspek kebahasaan teks diskusi ini, ya, kita menggunakan istilah yang umum. Artinya agar peserta diskusi itu memahami, jangan hanya istilah itu dimengerti oleh satu pihak seperti itu, tapi carilah istilah yang umum. Misalnya kan kita harus bersinergi, ya kan? Kita harus bersinergi untuk membangun masyarakat kita agar lebih maju lagi. Kata bersinergi, istilah bersinergi itu sudah umum kita dengarkan. Bersinergi sama dengan kerjasama, ya. Atau banyak lagi istilah-istilah yang lain, tetapi kamu carilah istilah-istilah yang umum. Artinya kata itu sudah sering digunakan, istilah itu sudah sering digunakan, sudah sering didengarkan oleh peserta diskusi. Jadi akhirnya semua peserta diskusi itu memahami apa istilah yang kamu sampaikan dalam kegiatan berdiskusi tersebut. Ya, jangan gunakan istilah-istilah yang itu hanya dimengerti oleh sepihak, atau bahkan itu yang mengerti hanyalah kamu sendiri, seperti itu anak-anak ibu. Ya, jadi akhirnya nanti istilah kegiatan berdiskusi itu kurang seperti itu ya. Sepertinya ada yang kurang. Karena apa? Karena banyak istilah-istilah mungkin digunakan di sana yang kita tidak memahami maksud dan arti istilah tersebut. Baik, yang kedua, apa itu yang kedua? Ini dia. Menggunakan kata kerja aksi. Aksi berarti ada kegiatan. Aksi, tunjukkan aksimu. Jika kamu adalah seorang siswa yang sangat kreatif, tunjukkan aksimu. Ya kan? Ada aksi pasti mendatangkan reaksi, ya kan? Ya. Kalau dulu itu dalam pembelajaran tatap muka, ya, mungkin Bapak Ibu gurumu sering membuat aksi yaitu untuk menarik reaksimu seperti itu. Misalnya kalau Bapak Ibu guru melihat di depan
Pas mau masuk ke ruangan kelas, di depan pintu itu ada sampah, ya kan? Maka Bapak Ibu guru ya tanpa berbicara akan mengambil sampah itu lalu memasukkannya ke keranjang sampah, ya. Tanpa berbicara, secara spontanitas, ya, anak-anak ibu itu pasti memperhatikan, di lantainya itu ada sampah enggak, di dekatnya itu ada sampah enggak, di bawah meja ada sampah enggak, dan langsung mengutip dan membuang ke keranjang sampah. Nah, aksi berarti ada kegiatan, ada tindakan yang kita lakukan, dan aksi ini biasanya akan menimbulkan reaksi, ya. Nah, menggunakan kata kerja aksi, misalnya menyebabkan, mengakibatkan, menjadikan, membuat, itu semua kata kerja aksi. Misalnya buat dalam kalimat, ya, sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat mengakibatkan banjir yang luar biasa di kota Medan. Ya, itu kalau kita masukkan ke dalam kalimat. Ya, jadi yang kedua yaitu menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi itu misalnya menyebabkan, mengakibatkan, menjadikan, membuat. Baik, anak-anak ibu, kita lanjutkan yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Kita lihat yuk. Menggunakan konjungsi perlawanan. Menggunakan konjungsi. Konjungsi sama dengan kata penghubung. Nah, konjungsi yang digunakan di sini adalah konjungsi perlawanan. Contohnya, tetapi, namun, akan tetapi, sebaliknya, di sisi lain, dan lain sebagainya. Itulah yang termasuk ke dalam konjungsi perlawanan. Namanya perlawanan. Nah, misalnya ini masukkan ke dalam kalimat. Roni adalah seorang anak yang rajin. Tetapi dia sering tidak mengerjakan PR. Ya. Roni adalah anak yang rajin, tetapi dia sering tidak mengerjakan PR. Ya. Maksudnya, dia sebenarnya pada dasarnya adalah anak yang rajin, tetapi sering juga dia tidak mengerjakan PR. Ya, seperti itu dia. Atau sebaliknya, ya, Roni adalah seorang anak yang pemalas. Sebaliknya, saudaranya Tony adalah anak yang rajin. Ya, kira-kira seperti itu kalau kita gunakan di dalam kalimat. Mungkin anak-anak ibu akan bertanya, Bu, tadi kan sudah ibu katakan Roni itu adalah anak yang rajin, tetapi dia sering tidak mengerjakan PR. Nah, rajin dalam hal ini bukan kita katakan hanya rajin dalam belajar. Tadi kan makanya ibu katakan Roni adalah seorang anak yang rajin. Bukan ibu katakan Roni adalah seorang anak yang rajin belajar, seperti itu ya kan. Nah, atau bahkan anak-anak ibu ini semuanya rajin, ini rajin belajar. Bahkan kita belajarnya itu dari jam 7.30 ya kan, dan akan kita akhiri jam 1 pembelajaran daring kita. Tetapi anak-anak ibu ada yang belajar ini sampai jam 12 malam. Nah, dan ternyata setelah ibu periksa tugasnya, ya, masih banyak yang tidak mengirimkan tugas. Rajin-rajin dia belajar. Maka setiap kita konfirmasi kepada orang tua, Ibu, anak kita yang bernama Ani tidak mengerjakan PR untuk tugas kedua bahasa Indonesia misalnya. Lalu orang tua akan terkejut, Ibu,
Anak saya rajin belajar loh, setiap hari dia belajar, bahkan mulai jam 7.30 sampai jam 12. Nah, lalu di mana letak kesalahannya ini anak-anak ibu? Iya, letak kesalahannya ada pada dirimu sendiri, bukan pada orang tuamu. Orang tuamu itu benar mengatakan kamu itu rajin belajar. Karena orang tua melihat kamu rajin membuka bukumu. Ya. Tetapi ya hanya rajin belajar, tapi tidak mengerjakan apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu guru. Tapi Bu yakin anak-anak Ibu, apalagi anak-anak Ibu kelas 9A, B, dan C, ya, semuanya ini ada rajin belajar, rajin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dan mengirimkannya di Google Classroom kita. Betul anak-anak Ibu? Ya, betul sekali, ya kan? Oke. Itu dia aspek kebahasaan teks diskusi yang ketiga, yaitu menggunakan konjungsi perlawanan. Contohnya tadi, tetapi, namun, akan tetapi, sebaliknya, atau di sisi lain, dan lain sebagainya. Oke? Baik. Kita lihat yang berikutnya. Ini dia. Menggunakan kohesi dan koherensi. Menggunakan kohesi dan koherensi. Oke. Kohesi adalah kesatuan, yaitu hubungan yang padu antar paragraf dalam sebuah wacana. Kohesi dalam sebuah paragraf akan terpenuhi apabila informasi-informasi dalam paragraf itu tetap berpusat pada satu gagasan utama. Jadi, dalam aspek kebahasaan teks diskusi ada kohesi dan koherensi. Kohesi adalah kesatuan, ya. Bagaimana hubungan yang padu antar paragraf tersebut dalam sebuah wacana. Artinya, paragraf yang pertama dengan paragraf yang kedua harus berkesinambungan, harus nyambung seperti itu, ya. Dan masih berpusat tadi dikatakan pada satu gagasan utama. Jangan nanti di situ pada paragraf yang pertama itu membahas mengenai virus corona. Lalu pada paragraf yang kedua itu mengenai banjir di Jakarta. Kan tidak menyatu dia. Tidak ada kesatuan, ya, antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Jadi kohesi itu adalah kesatuan. Bagaimana itu hubungan yang padu dari paragraf yang pertama, kedua, dan ketiga dan selanjutnya di dalam satu wacana tersebut. Ya, kesatuan, ya. Dan tetap informasi yang disampaikan dalam setiap paragraf itu tetap mengacu atau berpusat pada satu gagasan utama. Itu dia mengenai kohesi. Lalu apa itu koherensi? Ini dia. Sementara koherensi adalah kepaduan. Sebuah paragraf akan terpenuhi apabila kalimat-kalimat yang menyusun paragraf tersebut terjalin secara logis dan berkaitan satu sama lain. Artinya seperti ini. Nah, kalau kohesi tadi adalah kesatuan antar paragraf dalam satu wacana, sementara koherensi adalah kepaduan antar kalimat di dalam sebuah paragraf. Paham ya anak-anak ibu ya? Sekali lagi, kohesi itu kesatuan antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain di dalam satu wacana tersebut. Nah, sementara koherensi yaitu kepaduan antar kalimat di dalam satu paragraf. Ya, itu dia perbedaan antara kohesi dan koherensi. Ingat saja intinya, kalau kohesi itu kesatuan antara paragraf yang satu dengan yang lain sehingga terbentuklah satu wacana. Sementara kalau koherensi yaitu kepaduan, ya, antar kalimat di dalam sebuah paragraf. Itu dia anak-anak ibu. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Ini dia. Memiliki kosakata evaluatif. Evaluatif ini berhubungan dengan evaluasi. Evaluasi berarti memberikan penilaian, ya.
evaluatif, evaluasi, memberikan suatu penilaian. Ya, Bapak Ibu gurumu memberikan penilaian melalui tugas, ulangan harian, ujian tengah semester, dan juga nanti ulangan semester. Evaluatif, kosakata evaluatif. Evaluatif berhubungan dengan evaluasi. Evaluasi ini sama dengan penilaian, anak-anak ibu. Oke, evaluatif berhubungan dengan evaluasi. Evaluasi adalah penilaian. Dengan demikian, kosakata evaluatif dapat diartikan sebagai kata-kata yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu hal atau masalah. Kan intinya di sini ada masalah yang kita bahas, ya kan? Lalu nanti ada kata-kata yang kosakata evaluatif di sana. Evaluatif artinya evaluasi. Evaluasi ini sama dengan penilaian, memberikan penilaian. Sama dengan kami, Bapak Ibu gurumu akan memberikan penilaian kepada anak-anak ibu melalui tugas-tugasmu, melalui ulangan-ulangan harian kita, melalui ujian tengah semester, dan melalui ujian semester. Seperti itu dia. Jadi evaluatif, evaluasi, penilaian. Nanti di sana terdapat kata-kata yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap suatu hal atau masalah yang dibahas nantinya dalam kegiatan diskusi tentunya anak-anak ibu. Baik, kita perhatikan yang selanjutnya. Apa dia? Oke, ini dia. Tadi ada kosakata evaluatif, yang berikutnya ada kosakata emotif. Emotif berkaitan dengan emosi. Tapi emosi dalam hal ini bukan marah ya. Walaupun anak-anak ibu sering mengartikan bahwa emosi itu adalah marah ya. Sebenarnya emosi itu adalah ungkapan perasaan. Bisa kita pada saat sedih, bisa pada saat marah, bisa pada saat senang. Namanya ungkapan perasaan, luapan perasaan. Itu adalah emosi. Menangis juga termasuk emosi. Ya, itu ungkapan, luapan perasaan kita. Jadi kita jangan salah mengartikan. Bukan berarti kalau emosi itu harus marah-marah, teriak-teriak. Bukan seperti itu. Emosi itu adalah ungkapan perasaan kita. Bisa sedih, bisa senang, bisa marah, seperti itu dia. Nah, jadi kosakata evaluatif diartikan sebagai kata-kata yang bersifat menimbulkan atau membangkitkan emosi. Emosi berkaitan dengan luapan perasaan. Nah, ini dia kan benar yang mau katakan tadi, ya. Emosi berkaitan dengan luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Keadaan dan reaksi psikologis kejiwaan, psikolog kejiwaan kita, seperti kemarahan, kesedihan, keharuan, dan kecintaan. Jadi emosi ini sebenarnya berkaitan dengan perasaan kita, psikologi kita. Apakah saat itu kita sedih, apakah saat itu kita marah, atau terharu, atau sedang jatuh cinta, seperti itu. Jadi kosakata emotif dapat diartikan sebagai kata-kata yang bersifat menimbulkan, membangkitkan emosi. Artinya bagaimana kata-kata itu bisa membuat kita sedih, bisa membuat kita marah, bisa membuat kita terharu. Itulah yang termasuk di dalam kosakata emotif, seperti itu dia. Kan terkadang kata-kata itu bisa membuat kita marah, bisa membuat kita sedih, bisa membuat kita terharu, bahkan bisa membuat kita jatuh cinta. Tergantung bagaimana kita menggunakan bahasa tersebut. Baik, anak-anak ibu. Nah, demikian tadi mengenai aspek kebahasaan teks diskusi. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai jenis-jenis teks diskusi. Ya, dalam hal ini Ibu hanya masih menyebutkan jenis-jenisnya. Pada pertemuan berikutnya nanti akan Ibu paparkan melalui contoh-contoh mengenai jenisnya ini. Apa saja itu jenis-jenis teks diskusi?
Nah, ini dia. Yang pertama itu ada seminar, yang kedua itu ada simposium, yang berikutnya ada diskusi kelompok. Ini yang paling umum kita gunakan ya di sekolah atau di rumah juga ya. Yang berikutnya itu ada diskusi panel, kongres, mutakmar, dan lokakarya. Inilah yang termasuk ke dalam jenis-jenis teks diskusi. Seperti yang tadi Ibu katakan, pada pertemuan berikutnya akan Ibu jelaskan apa itu seminar, apa itu simposium, diskusi kelompok, diskusi panel, kongres, muktamar, dan lokakarya. Jadi ada di situ 8 jenis teks diskusi yang Ibu berikan. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetaplah semangat dalam belajar. Jangan pernah merasa bosan, walaupun sampai saat ini kita masih tetap melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ayo kita membuat kesimpulannya dulu yuk anak-anak Ibu. Kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dalam pembelajaran kita hari ini? Ingat anak-anak Ibu, tadi tujuan pembelajaran kita ada 2. Tadi Ibu sebutkan di situ, sesudah pembelajaran ini nanti anak-anak Ibu diharapkan mampu. Yang pertama, memahami aspek kebahasaan teks diskusi. Yang kedua, memahami jenis-jenis teks diskusi. Berarti anak-anak Ibu sudah paham dong? Ya. Apa itu aspek kebahasaan teks diskusi? Setidaknya kan sudah ada 2 atau 3 yang kamu pahami. Ayo. Nah, apa kesimpulannya hari ini? Iya. Apa saja tadi yang termasuk ke dalam aspek kebahasaan teks diskusi itu anak-anak Ibu? Iya, bagus sekali. Yang pertama, menggunakan istilah umum. Baik. Yang kedua, apa itu? Terdapat kohesi dan koherensi. Menggunakan kosakata emotif, menggunakan kosakata evaluatif, ya kan? Oke. Terdapat konjungsi perlawanan. Itu dia aspek kebahasaannya. Lalu jenis-jenis teks diskusi tadi ada berapa? Iya, betul sekali. Yang pertama, ada seminar. Iya, diskusi kelompok. Berikutnya, iya, diskusi panel. Yang berikutnya, kongres, mutakmar, lokakarya. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran ini, Ibu akan tetap memberikan pantun kepada anak-anak Ibu. Semoga melalui pantun ini semangat belajarmu semakin bergelora. Hari Minggu pergi ke pasar, beli sayur dan juga beras. Tiap hari anak-anak Ibu harus rajin belajar, pasti akan menjadi cerdas. Pergi memancing saat fajar, pulang siang membawa ikan. Siapa yang rajin belajar jadi orang sukses kemudian. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa diterima oleh anak-anak Ibu dan bermanfaat bagi anak-anak Ibu. Tetap Ibu mengingatkan dan mengajak anak-anak Ibu tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dengan melakukan paling tidak 3S. Apa itu? Ayo sama-sama kita melakukan. Selalu jaga jarak, selalu menggunakan masker, selalu cuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas,
Semoga COVID-19 segera berlalu dan kita bisa melakukan pembelajaran secara langsung di sekolah. Demikian anak-anak ibu, terima kasih buat perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Salam sehat, salam rindu buat anak-anak ibu semuanya.